Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita ada di akhir pekan, di hari Sabtu ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik, setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang menaikkan ucapan syukur kita untuk kebaikannya, untuk kasih setianya yang kita alami sepanjang minggu ini. Sebab Dia baik, Dia Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Dia layak terima segala pujian kita. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih-Mu besar atas kami, cinta-Mu besar bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang besar Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu menaikkan ucapan syukur kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Thank you, Jesus. Lord, You're more than anything. Yes, Lord. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Thank You, Jesus. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. Yes, Lord. I will never let You go, never ever let You go. Lord, You're more than anything. Thank You, Jesus. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your
grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang layak terima segala sembah dan pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima segala ucapan syukur kami Tuhan. Kasih setiamu yang besar dan berlimpah yang menolong kami sampai di hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar atas kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami. Oh, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak. Pagi ini kami mau buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami tahu firman-Mu hidup. Firman-Mu tidak berubah, tapi firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami seperti di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, shalom shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berakhir pekan bagi setiap kita.
Senang sekali kita bisa kembali berjumpa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita di akhir pekan ini. Saya tahu bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna, semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama dari Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana Tuhan berkata, ya di ayat yang ketiga dikatakan begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli bagaimana keadaan saudara hari ini, apa yang sedang saudara hadapi, persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi saya mau bilang begini, bahwa kalau Tuhan yang membawa kita, menuntun kita sampai di titik ini, Tuhan yang menuntun kita sampai di saat ini adalah Tuhan yang menuntun bukan untuk kemudian meninggalkan setiap kita. Saudara, Tuhan itu bukan seperti apa namanya? Kalau di Indonesia ada yang namanya kernet ya, yang manggil-manggil orang, ayo 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 Cibubur Cibubur Cibubur, Cengkareng Cengkareng Cengkareng. Ketika orang semua naik ke atas busnya, dia nggak ikut naik. Nah, atau Tuhan juga bukan seperti driver yang hanya membawa kita sampai ke satu titik tertentu, di titik tujuan kemudian dia meninggalkan kita dan kita sendirian ada di sana. Bukan. Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita, menyertai kita sampai hari ini adalah Tuhan yang menuntun dan menyertai kita untuk melanjutkan kasih setianya sampai semua rencananya terlaksana, tergenapi dalam hidup kita. Filipi 1 ayat yang ke-6, di sana Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan yang memulai, dia yang memulai segala yang baik dalam hidup kita akan meneruskannya sampai hari Yesus Kristus Tuhan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan secara muka dengan muka, maka sepanjang itulah Tuhan akan terus menyertai kita. Karena dia yang memulai semua yang baik dalam hidup kita, dia juga akan menuntun kita sampai semua kehendaknya, semua rencananya terlaksana dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, dari pembacaan kita di Yesaya pasal yang ke-31 ini kita melihat bahwa paling tidak ada dua sifat dari kasih Allah buat kita. Yang pertama adalah Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apa maksudnya kekal? Kasih yang kekal maksudnya kasih Allah buat kita itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Kita boleh tidak mengerti dengan rencana Allah. Kita boleh salah paham dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin bisa kecewa dengan keadaan kita, tapi itu tidak menghalangi kasihnya untuk terus tercurah bagi kita. Kasih Allah justru menuntun kita di tengah-tengah keterpurukan, tengah-tengah kekecewaan kita. Kasihnya itu hari lepas hari menuntun kita sampai pada kita di masa kita memahami betul bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kesabaran Tuhan buat kita luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah kesalahpahaman kita, bahkan di tengah-tengah kekecewaan kita, dia tetap memberikan kita kesempatan untuk menikmati segala yang baik selama kita ada di bumi ini. Saudara, biarlah ini jadi perenungan yang baik buat kita, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mungkin kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin diri kita sendiri kita tahu ada banyak sekali kelemahan ya. Justru di tengah-tengah kelemahan kita harusnya sadar bahwa sekalipun kita ini lemah dan banyak sekali hal yang harus diperbaharui, tapi Tuhan tetap memberikan kesabarannya buat kita. Bukan untuk membuat kasihnya itu menjadi seperti murah buat kita, enggak. Tapi kasihnya itu adalah sesuatu yang empowering us untuk kita bisa mengenal dia, bahwa dia Allah yang punya rencana buat kita. Dan dia mau kita keluar dari keterpurukan kita. Dia mau kita kembali kepada rencana yang semula, yaitu dalam keserupaan dengan dia, kita memerintah di bumi bersama-sama dengan dia. Itu rencana Allah buat saya dan saudara. Makanya dia kasih kita kasih yang kekal. Karena dia tahu bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tubuh daging kita ini penuh dengan keinginan untuk melawan Allah. Oleh sebab itu kasihnya tercurah lebih besar daripada segala kelemahan-kelemahan kita. Itu luar biasanya kasih Allah bagi kita. Yang kedua, kita melihat sifat dari kasih Allah buat kita. Selain dia adalah kasih yang kekal, tapi kasih Allah juga buat kita adalah kasih yang memulihkan dan membangun kehidupan kita.
Jadi kasih Allah yang kekal itu, dia tidak hanya mengasihi kita kemudian membiarkan kita apa adanya. Nah, memang Allah menerima kita apa adanya, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu-begitu aja. Tuhan menerima kita apa adanya dan dia mengubahkan kehidupan kita. Makanya ayat yang terkenal sekali Roma 8 ayat 28, harusnya kita baca sampai ayat yang ke-29, dikatakan apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kasih karunia-Nya. Ayat yang 29 dikatakan supaya mereka yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, mereka itu juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Jadi kasih yang kekal itu bersifat memulihkan dan membangun kehidupan kita. Setiap kali ada kejatuhan terjadi, setiap kali ada kehancuran terjadi dalam hidup kita, kasihnya datang memulihkan dan bukan hanya memulihkan, dia membangunkan kita kembali sehingga kita menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Saudara, ini luar biasa kasih Allah buat kita. Saya berdoa supaya di akhir pekan ini setiap kita bisa mendapat pesan yang luar biasa dan biarlah kita memahami hal ini sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, sisa dari tahun ini 2023, kita punya satu kepastian bahwa kasih Allah buat kita itu kasih yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu adalah kasih yang memulihkan dan membangun kehidupan kita. Saudara, pekerjaan iblis itu adalah mengintimidasi kita. Dia berkata Tuhan tidak mengasihi kamu lagi, Tuhan udah give up dengan kamu. Saudara, selama matahari masih ada, kita masih boleh menikmati hari yang baru. Berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan hari itu untuk kita bisa kembali, untuk kita bisa dipulihkan, untuk kita bisa dibangunkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa biarlah renungan kita pagi hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Saya bersyukur untuk hari yang baru, untuk akhir pekan ini. Hamba berdoa ya Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun berada. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Engkaulah Allah kami yang menuntun kami, berjalan di depan kami, bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Aku berdoa Roh Kudus mari tuntun kami, Roh Kudus mari bawa kami untuk kami terus mengalami Engkau dalam hidup kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, kehadiran-Mu dinyatakan, manifestasikan kehidupan-Mu dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau menikmati akhir pekan. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati setiap anak-anak muda. Setiap kami Tuhan, warga kerajaan-Mu. Kami bersyukur karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang kekal. Bapa yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.